Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi tarba alaina bi zakati wassalati wassiyam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul alam. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaqi wal anam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi kiram. Amma ba'd. Bapak Kepala SMA Negeri 1 Sumedang beserta para wakasek yang saya hormati dan Allah muliakan, Bapak Ibu Guru, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan SMA Negeri 1 Sumedang beserta seluruh keluarga besar SMA Negeri 1 Sumedang yang kami muliakan, para siswa dan siswi saling berbahagia, wabil khusus para pengurus OSIS dan DKM Ilmi yang Bapak banggakan. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah SWT. Allah menakdirkan pada kita semua diberi kesempatan umur dan kondisi sehat walafiat, diberikan kekuatan iman. Semoga kita bisa mengamalkan ajaran Islam dengan maksimal dan menghiasi hidup dengan akhlak yang mulia. Terutama kita masuk di bulan agung, bulan penuh berkah, bulan Ramadan, untuk menguatkan iman dan meningkatkan ketakwaan pada Allah SWT melalui kultum atau ceramah singkat ini dalam mengisi kegiatan pesan kilat Ramadan SMA Negeri 1 Sumedang. Kita sedikit memahami tentang Ramadan dan puasa. Para siswa saling berbahagia, kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Ramadan adalah bulan yang mulia. Rasulullah menegaskan dalam satu kitab dan matan hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Nasai dan Baihaqi. Potongan matan hadis tersebut Rasul menegaskan, qad ja'akum syahrun mubarakun ibtaraballahu alaikum siyamahu. Sungguh telah datang pada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, dan Allah mewajibkan pada kalian, pada kita semua, untuk melaksanakan ibadah puasa. Berdasarkan hadis tersebut bahwa Ramadan adalah bulan yang penuh berkah, dan Ramadan adalah bulan yang sangat mulia dan sangat banyak keutamaan Ramadan. Dibukanya pintu surga, ditutupnya pintu neraka, dibelenggunya godaan setan. Bahkan dalam bulan Ramadan itu ada malam yang disebut dengan Lailatul Qadar, yang malam itu sama ibadah kita dengan 1000 bulan. Bahkan Ramadan adalah bulan muasah, bulan kesempatan untuk mohon pertolongan. Yuzadu fihi rizqul mu'min, ditambahnya rizki bagi orang mukmin. Ramadan pun adalah bulan rahmat, bulan maghfirah, bulan itqun minannar, bebas dari api neraka. Oleh karena itu, mari kita manfaatkan Ramadan yang mulia ini dengan berbagai amaliyah yang sangat mulia. Dan salah satu di antaranya adalah Allah mewajibkan ibadah puasa. Anda sekalian yang Bapak banggakan dan Allah muliakan, di bulan Ramadan memang kita sudah mafhum bersama. Ada satu kewajiban tambahan dari amaliyah sehari-hari adalah ibadah puasa Ramadan. Ibadah puasa ini, kalau menurut bahasa, berasal dari soma, yasumu, soman atau siaman, yakni menahan diri. Sedangkan menurut Syekh Muhammad Ibn Qasim dalam kitabnya Fathul Qarib menyebutkan bahwa saum adalah imsakun an mufattirin jami'an nahar. Intinya adalah menahan dari segala sesuatu, utama adalah yang membatalkan selama sepanjang hari, dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Nah, ibadah puasa ini merupakan amalan kewajiban umat Islam bagi siapapun dan dimanapun. Dan ini adalah merupakan amalan yang harus kita laksanakan dengan sempurna. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyebutkan, menjelaskan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kaum muslimin wa muslimat, lebih khusus para siswa SMA Negeri 1 Sumedang yang berbahagia, berdasarkan ayat tersebut ada 3 tema intinya
yang dapat kita petik. Yang pertama, Allah mewajibkan kepada kita untuk berpuasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Nah, ini adalah merupakan panggilan kepada orang-orang yang beriman. Jika keimanan kita lagi rendah, keimanan kita lagi goyah, maka panggilan itu seolah-olah tidak berpengaruh. Oleh karenanya, kita kuatkan iman dengan beramal soleh. Jangan sampai termasuk orang-orang yang cuek menghadapi Ramadan, apalagi yang merasa terbebani. Tapi kita harus merasa bangga dengan datangnya bulan Ramadan. Nah, selanjutnya Allah pun mewajibkan kepada kita semua adalah kutiba alaikumusiyam. Diwajibkan kepada kita semua untuk melaksanakan ibadah puasa. Dalam kitab tafsir Sofatul Tafasir, Syekh Muhammad Ali As-Sobuni menyebutkan kutiba alaikumusiyam ay furibo alaikum siyama syahrul Ramadan. Diwajibkan, dipardukan kepada kita semua adalah puasa di bulan Ramadan. Ini adalah lebih taksis, bukan secara umum. Nah, ini menunjukkan bahwa ibadah puasa merupakan wajib hukumnya bagi kita semua, dan termasuk ibadah mahdoh, dan dikuatkan sebagai rukun Islam yang keempat bagi kita semua. Nah, kama kutiba alladzina min qablikum, sebagaimana Allah telah mewajibkan kepada umat-umat terdahulu. Nah, dan tiada lain, bagian ketiga setelah Allah manggil pada orang beriman diwajibkannya puasa. Yang ketiga term dari ayat ini adalah la'allakum tattaqun, agar kamu termasuk orang-orang yang bertakwa. Nah, tattaqun ini Profesor Dr. Quraish Shihab menyebutkan agar kita terhindar dari berbagai macam akibat atau dampak buruk baik di dunia maupun di akhirat. Nah, sementara Syekh Muhammad Ali As-Sobuni dalam kitab sebuah tafsirnya menyebutkan la'allakum tattaquna lillah, ya. Semoga kamu semua termasuk orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan al-mustanibina bi maharimihi, dengan menghindarkan semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kaum muslimin wa muslimat, anda sekalian siswa SMA Negeri 1 Sumedang yang dimuliakan Allah SWT. Oleh karena itu, dengan berangkat ibtigoan li wajhillah wa thalaban li sawabihi fil akhirah, dengan niat ibadah kepada Allah SWT untuk menggapai ridha Allah dan mendapatkan berbagai macam keutamaan di dunia demi meraih bahagia di akhirat, kita coba dan kita berusaha untuk mewujudkan pribadi yang takwa melalui ibadah puasa namanya. Nah, oleh karena itu, tentunya adalah kita harus berusaha untuk melaksanakan ibadah puasa dengan baik agar terwujud dari ketakwaan dalam diri kita sendiri. Karena dalam Islam, justru orang yang paling mulia di hadapan Allah SWT adalah inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di hadapan kamu adalah orang-orang yang bertakwa. Nah, Imam Ali karramallahu wajhah lebih mempertegas lagi bahwa orang yang bertakwa itu paling tidak, intinya atau cirinya adalah yang pertama, al-khawfu minal jalil, merasa takut dengan ancaman Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya konsekuensinya berusaha untuk menghindarkan berbagai hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah al-amalu bitanzil, beramal dengan berpedoman pada Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'anul Karim dijadikan sebagai way of life, bukan berangkat dari nafsu kita beramal, bukan berangkat dari emosi kita berbuat. Kemudian yang keempat adalah, yang ketiga, asyukru al-jazil, bersyukur terhadap kenikmatan yang Allah berikan, yang melimpah dan sulit untuk dihitungnya, dan tidak bisa menghitung jumlah kenikmatan yang Allah berikan pada kita. Yang keempat, aridho bil qalil, kita merasa ridho ya dengan apa yang kita terima meskipun sedikit. Dan yang kelima adalah awal istidadu li yaumir rahil, kita bersiap untuk menghadapi hari akhirat dengan banyak berbuat amal. Demikian yang bisa sampaikan. Kesimpulannya adalah, mari kita sambut Ramadan dengan mulia, dengan amaliyah ibadah yang maksimal, dan satu di antara dari ibadah puasa kita laksanakan dengan optimal sesuai dengan fikih ibadah. Dan tentunya dengan ibadah puasa ini Allah memanggil bagi orang yang beriman. Semoga Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa dengan keberkahan bulan Ramadan dan ibadah puasa yang kita laksanakan menjadikan kita semua kaum muslimin muslimat, wabil khusus keluarga besar SMA Negeri 1 Sumedang menjadi orang-orang yang senantiasa bertakwa kepadanya
demi meraih kebahagiaan hidup dunia akhirat. Dan kita sehat walafiat dan istiqomah ibadah, memiliki akhlak mulia, sehingga kita menjadi orang-orang yang mendapatkan keberuntungan. Indallahi atqakum, adalah mulia di hadapan Allah karena ketakwaannya. Kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih atas perhatiannya. Bila taufiq wal hidayah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.